Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fuguinya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2716. Singkirkan orang aneh itu. Ras iblis adalah ras iblis, dan cara mereka menangani berbagai hal benar-benar berbeda dari manusia. Jika seorang manusia menghadapi situasi seperti itu, setidaknya dia akan melangkah maju untuk membujuk mereka. Namun, saat para peri iblis melihat orang aneh itu diseret begitu saja keluar dari ruangan dan malaikat berhidung panjang terbang keluar untuk menyeret orang aneh itu kembali ke dalam ruangan, alih-alih melangkah maju untuk menghentikan mereka, mereka malah membuat keributan. Sebagai saudara kembar yang eksentrik, Jing Lingguai melipat tangannya, bersandar di dinding koridor, dan berkata kepada Sui Bian-Bian sambil tersenyum, "Kakak Bian-Bian, mengapa kamu memeluknya seperti ini? Lihat dia telah berubah menjadi tongkat sekarang. Menurutku, kamu bisa melemparkannya saja ke malaikat berhidung panjang itu." Yang mulia pemanggil angin juga tertawa dan berkata, "Haha, ya, itu masuk akal." Karena malaikat berhidung panjang sangat menginginkan saudara guling, biarkan saudari malaikat memiliki saudara guling. Setelah mendengar perkataan tersebut, Ran-Ran langsung berhenti, menatap ke arah peri dan pemanggil angin, lalu berkata dengan suara lantang, "Kalian berdua, pergilah ke neraka, saudari malaikat adalah kekasih impianku. Aku tidak akan membiarkan orang lain merebutnya." Tubuh Guling Jingguai menegang. Dia terus bergumam, "Obat ini terlalu kuat. Aku tidak kuat, aku benar-benar tidak kuat." Dia berbalik dengan santai dan menamparkan wajah lelaki tua itu sambil mengumpat, "Dasar tak tahu malu. Kau benar-benar memberi makan suster malaikat makanan murahan seperti ini. Kalau aku tidak membuatmu menjadi gay hari ini, aku akan mengambil nama belakangmu mulai sekarang." Si penjilat melangkah maju dan berkata sambil tertawa lebar, "Hahaha. Saudara Sui Bian, apakah kamu berencana membuatku menjadi gay? Cepat lakukan itu, supaya kita bisa melihatnya sendiri." Pendeta tanpa nama itu mendesah dan berkata, "Jika bengkok, lebih baik ditarik saja." Li Fugui bersembunyi di vas di sudut. Dia memperhatikan semua yang terjadi di depan matanya dengan saksama. Hingga dia dengan santai mengulurkan tangannya, mencengkeram lengan orang eksentrik itu, mengerahkan sedikit tenaga, terdengarlah suara keras, lengan orang eksentrik itu patah seluruhnya. Orang aneh yang tergeletak di tanah itu meraung kesakitan. Pada saat ini, khasiat obat dalam tubuh juga mencapai puncaknya. Rasa sakit ditambah hasrat yang membara di tubuhnya merupakan siksaan ganda, menyebabkan orang aneh itu tiba-tiba berdiri. Lalu dia menendang Sui Bian dengan tendangan terbang. "Terserahlah, dasar bajingan, kau berani menyerangku. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku akan. Sebelum Guling Jingguai bisa menyelesaikan sisa kata-katanya, malaikat berhidung panjang itu terbang lagi. Kali ini memeluk Guling Jingguai dalam pelukannya, membuka mulutnya, dan mulai menjilati wajah Guling Jingguai. Ketika Li Fugui melihat air liur menetes dari dagu Guling Jingguai, dia merasa jijik hingga muntah. Namun, bocah nakal itu memejamkan matanya dengan ekspresi senang, sama sekali lupa bahwa salah satu lengannya baru saja patah. Ia mengulurkan satu-satunya lengan kanannya yang tersisa, dengan lembut memeluk malaikat berhidung panjang itu dalam pelukannya, dan ketika ia hendak menciumnya, ia meraung marah, dan roh jahat dalam tubuhnya langsung menyerbu ke segala arah. Vas di bawah kaki Li Fugui langsung pecah.
Kaca di koridor seberang juga pecah. Beberapa peri iblis lainnya juga menggunakan energi iblis mereka untuk melindungi tubuh mereka. Si eksentrik yang terluka itu mengerutkan kening, dan setelah sadar kembali, dia dengan marah berteriak pada Sui Bian, "Sui Bian, apa yang kamu teriakkan? Tidak bisakah kamu melihat bahwa orang yang dicintai suster malaikat adalah aku, bukan kamu? Jika kau berani mengganggu komunikasi antara aku dan suster Angel, aku tidak akan pernah bersikap sopan padamu." Menghadapi teguran yang aneh, dia hanya bergegas mendekat dengan santai, dan kali ini, dia hanya mencengkeram kepala orang aneh itu. Ketika orang pintar itu menyadari bahwa pihak lain akan membunuhnya, ia segera menggunakan energi iblisnya. Tepat ketika ia hendak melepaskan diri dari tangan Sui Bian dan mencari kesempatan untuk melawan. Malaikat berhidung panjang yang nakal itu melihat bahwa keberuntungannya akan hancur, sehingga ia mengungkapkan jati dirinya. Setelah kepalanya berubah menjadi bentuk gajah, belalainya, yang panjangnya lebih dari 2 meter, berayun ke arah wajah Sui Bian. Sebelum dia bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, dia terbanting ke tanah dengan pukulan di hidungnya. Gu Lingguai merasa pusing saat ini, tetapi ketika dia melihatnya jatuh ke tanah dengan santai, dia merasa sedikit lega. Dia benar-benar membuka lengannya lagi, berniat untuk kembali ke kamar dengan malaikat berhidung panjang di depannya dan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Tanda merah panjang tiba-tiba muncul di wajahnya. Setelah dia berdiri, dia mengusap mukanya dengan tangannya, mengatupkan giginya, lalu menampakkan wujud aslinya, berubah menjadi seekor anjing kampung kecil yang tampak lusuh. Memamerkan gigi, ia menatap orang aneh itu, lalu membesar hingga sebesar sapi, lalu dengan santai ia berlari ke arah orang aneh itu lagi. Jika Guling Jingguai tidak minum obat, dia mungkin bukan tandingan lawannya. Tapi apa yang dapat saya lakukan? Bocah nakal itu sedang bersemangat sekarang. Pikirannya penuh dengan keinginan mencari kesenangan bersama malaikat berhidung panjang. Bagaimana dia bisa punya energi untuk melawannya begitu saja? Selain itu, dia malah memanfaatkan kelengahan monster itu dan mematahkan salah satu lengannya, yang juga menyebabkan efektivitas tempur monster itu menurun drastis. Tepat saat mereka hendak menggigit kepala orang aneh itu yang kurus kering dan berbentuk seperti wortel, sesosok tubuh berwarna hitam tiba-tiba melompat keluar dari antara kerumunan. Dan kemudian orang aneh itu pun menghilang di hadapan semua orang. Hanya sekedar menerkam dengan santai. Setelah berhenti, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa Guling Jingguai telah menghilang tanpa jejak. Dia bertanya, "Guling, keluarlah, jika kamu punya nyali, mari kita bertarung hari ini." Peri yang berdiri di dekatnya merasa penasaran dan bertanya kepada master pemanggil angin di sebelahnya, "Saudara pemanggil angin, apakah Guling sudah pergi ke kamar?" Yang mulia pemanggil angin memandang malaikat berhidung panjang yang sedang memeluk pilar dan membelainya, lalu berkata, "Itu tidak mungkin. Suster malaikat masih di sini, bagaimana mungkin Guling bisa pergi ke kamar?" Si penyanjung tersenyum sinis dan berkata, "Hei kawan, apakah kalian masih ingin bertarung? Kalau tidak, aku akan kembali dulu." Menanggapi pertanyaan si penjilat, orang di sebelahnya berteriak dengan marah, "Si penjilat, dasar bajingan, karena kamu sangat ingin bertarung. Bagaimana kalau aku bertarung denganmu sekarang?" Si penjilat melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, aku akan melupakannya saja. Aku bukan tandingan kalian. Jika aku melawan kalian, kalian pasti akan menghajarku sampai babak belur." Sambil berkata demikian, si penyanjung melirik malaikat berhidung panjang di sebelahnya,
lalu tersenyum santai pada malaikat di depannya dan berkata, "Saudara Bian-Bian, lihat, saudari malaikat kesayanganmu sedang menyentuh pilar. Sekarang guling sudah tiada. Kesempatan ini sungguh langka." Saya merasa tidak yakin dan santai. Bagaimanapun, dia bukan tandingan malaikat berhidung panjang. Kalau dia pergi sekarang dan malaikat berhidung panjang itu tiba-tiba menyerangnya, dia pasti akan kehilangan nyawanya di sini. Tapi pikirkanlah, sejak malaikat berhidung panjang itu diberi obat bius oleh orang aneh itu. Dengan kata lain, tidak peduli siapapun orangnya saat ini, selama dia laki-laki, dia bisa mengalahkan malaikat berhidung panjang itu jika dia datang di depannya. Sadarilah ini, dia dengan santai mengambil keputusan dan bergerak mendekati malaikat berhidung panjang itu. Benar saja, seperti yang sudah dipikirkannya, begitu sampai di hadapan malaikat berhidung panjang itu, dia tidak menyangka bahwa malaikat berhidung panjang yang sedang memeluk dan mengelus pilar itu, langsung menghentikan aksinya, berbalik, dan dengan santai memeluk orang yang ada di depannya itu dalam pelukannya. Tubuhnya menegang dengan santai, ia telah memuja malaikat berhidung panjang itu selama ratusan tahun, dan kini mereka berdua akhirnya berpelukan. Anda dapat membayangkan bagaimana rasanya, Yang Mulia Angin memanggil, Yang Mulia tanpa nama dan yang lainnya tidak pergi. Sebaliknya, dia berdiri di sana dan menatap dengan saksama. Setelah tersadar dengan santai, dia berbalik dan melirik Yang Mulia Angin pemanggil dan yang lainnya, lalu dengan marah memarahi, "Apa yang kalian lihat? Mengapa kalian tidak segera keluar dari sini? Aku harus..." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, malaikat berhidung panjang yang tidak sabaran itu benar-benar memeluk Sui Bian dan menyeretnya menuju kamar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, terdengar teriakan ketakutan di ruangan itu, "Tidak, kumohon jangan, ini tidak akan berhasil." Elf Weird dan Win Chaler dan yang lainnya mulai tertawa. Tidak seperti Guling Guai dan Suambian, peri lainnya memiliki standar yang sama untuk menilai kecantikan seperti Li Fugui. Di mata mereka, penguasa kota Wanhua jelas-jelas seorang yang cantik. Tapi malaikat berhidung panjang ini, haha tentu saja. Di dunia ini, setiap orang memiliki preferensinya sendiri. Ada yang memang suka dengan orang yang gemuk, ada pula yang lebih suka dengan orang yang kurus, bahkan ada pula yang menyukai orang yang sama badannya dengan dirinya. Mari saya jelaskan ini dari 2 sisi. Li Fugui melihat Guling Jingguai hendak digigit kepalanya. Demi memastikan Guling Jingguai bisa selamat, dia tak berani ragu sedetik pun. Buru-buru mengalirkan tenaganya, lalu membawa Guling Jingguai keluar hotel. Terbang sampai ke awan, mendarat di punggung unicorn. Baru saja menginjakkan kaki di bumi, Li Fugui mengeluarkan jarum perak yang dibawanya. Setelah 2 jarum perak jatuh pada Guling Jingguai yang awalnya dalam keadaan gila, akhirnya tenang kembali. Ketika dia melihat bahwa orang yang berdiri di depannya adalah anggota manusia yang menjadi fokus utama mereka kali ini, Li Fugui, sang dermawan yang membebaskan klan iblis mereka, Guling Jing tercengang. Dia setengah membuka mulutnya dan menatap Li Fugui dengan tidak percaya. Setelah beberapa lama, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tunggu, kamu. Apakah kamu pemimpin legendaris umat manusia, Li Fugui?" Li Fugui merasa geli. Setelah mengungkapkan identitas aslinya, dia tersenyum dan berkata, "Apa maksudmu dengan pemimpin umat manusia? Apakah kamu tidak melebih-lebihkan aku?" Guling Jingguai berkata cepat, "Selama ras iblis kami dapat menghancurkanmu, akan mudah bagi kami untuk mengalahkan ras manusia. Dalam hal ini,
Bukankah kau dianggap sebagai pemimpin ras manusia? Li Fugui berkata dengan tergesa-gesa, tolong jangan kenakan topi pemenggal seperti itu padaku. Aku hanya seorang kultivator biasa dari ras manusia. Ngomong-ngomong, namamu Kuirki, kan? Guling Jingguai kini perlahan mulai tenang. Ia mengangguk sedikit dan berkata, ya, saya Guling Jingguai. Li Fugui tersenyum dan bertanya, kalau begitu sekarang aku ingin bertanya, apa rencanamu dengan membawa peri iblis lainnya ke Kabupaten Qinglong kita? Guling Jing berkata tanpa ragu, aku baru saja mengatakan bahwa aku datang ke sini untuk membunuhmu. Berbicara tentang ini, Guling Jingguai tiba-tiba teringat satu hal yang lebih penting. Sebelum datang ke sini, dia berencana untuk bertukar pikiran lebih dalam dengan malaikat berhidung panjang itu. Bagaimana mungkin si Li begitu bodoh sampai datang ke sini bersama Li Fugui? Selain terkejut, Guling Jingguai bertanya dengan cepat, tunggu, jangan tanya dulu. Aku ingin bertanya padamu, mengapa kau membawaku ke sini? Kapan kau kembali ke Kabupaten Qinglong? Mengapa klan iblis kita tidak tahu? Ketika Li Fugui muncul di hadapan Guling Jingguai sebelumnya, dia tidak mengungkapkan jati dirinya, jadi Guling Jingguai tentu saja tidak mungkin tahu bahwa orang yang membawakannya pil dayang hari ini adalah Li Fugui. Sekarang dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan aneh seperti itu, tentu saja mustahil bagi Li Fugui untuk menceritakan keseluruhan masalahnya. Dia hanya menatap orang nakal di depannya dengan misterius dan berkata sambil tersenyum, apa? Kamu berencana untuk membunuhku? Setelah aku kembali, apakah aku harus mengambil inisiatif untuk memberitahu kamu dan membiarkanmu membunuhku? Guling Jingguai mengerutkan kening, menarik napas dalam-dalam, dan otaknya bekerja cepat. Setelah beberapa detik, dia tiba-tiba mengaktifkan energi iblis di tubuhnya dan hendak menyerang Li Fugui. Tetapi Li Fugui tiba-tiba berbicara, menatap Guling Jingguai dan bertanya dengan serius, Guling Jingguai, jangan terburu-buru untuk melawanku. Izinkan aku bertanya sesuatu padamu. Apakah kamu benar-benar mencintai malaikat berhidung panjang itu? Setelah mendengar kata-kata malaikat berhidung panjang, iblis kecil itu benar-benar berhenti berbuat jahat. Setelah menjilati bibirnya yang kering, dia bertanya pada Li Fugui kata demi kata, kemana kau bawa adikku yang manis itu? Li Fugui berkata sambil tersenyum tipis, jangan khawatir tentang kemana aku membawa adik bidadarimu. Aku hanya ingin bertanya satu hal, apakah ada cinta sejati antara kamu dan bidadari berhidung panjang itu? Lelaki eksentrik itu bertanya balik, kalau begitu, bagaimana? Kalau tidak, bagaimana? Li Fugui berkata, jika memang ada cinta sejati di antara kalian, aku bisa membiarkan kalian menikah malam ini, memuja langit dan bumi, dan memasuki kamar pengantin. Kalau tidak, lupakan saja, kalau kau ingin melawanku, aku akan menemanimu sekarang. Mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Guling Jingguai terharu. Selama ratusan tahun terakhir, dia tidak tahu berapa kali dia bermimpi menikahi malaikat berhidung panjang dan menyembah langit dan bumi. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Li Fugui hanyalah seorang kultivator dari ras manusia dan kini dia mengucapkan kata-kata besar seperti itu, dia merasa kemungkinannya hampir nol. Setelah melihat raut wajah Guling Jingguai yang terus berubah, Li Fugui perlahan berdiri, lalu menatap ke arah Kabupaten Qinglong di bawah awan, lalu berkata kepada Guling Jingguai di sampingnya dengan sungguh-sungguh, aku tahu kau pasti tidak percaya dengan apa yang aku katakan sekarang. Tetapi pikirkanlah, sejak ras iblismu menyerbu ras manusia, berapa banyak peri iblis yang telah mati di tanganku dalam waktu yang begitu lama. Termasuk kamu,
Kamu juga peri iblis. Tapi sekarang, bukankah kamu masih dikendalikan olehku? Jadi sekarang setelah saya menawarkan diri untuk membantu Anda, saya pasti dapat membantu Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Bersambung.